Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan rangkuman dari jurnal siklus air. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada pemateri untuk menjelaskan materi yang pertama. Untuk itu, silakan. Baik, materi yang pertama itu adalah salinitas dan siklus air global. Next. Adapun pendahuluan, perubahan siklus air menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat. Sejumlah program nasional dan internasional telah diselenggarakan untuk menilai dan memahami siklus air global. Adapun hasil dan isi, yang pertama, di manakah air lautan berada? Volume air lautan diperkirakan 1,4 kali 109 dalam kilometer 3 per tahun dan SV 106 meter 3 per S kilometer 3, dengan fluks menjadi penyumbang signifikan terhadap permukaan laut global. Yang kedua, lautan adalah jalan pulang bagi siklus air. Aliran bagian kecil dan berbatu dari sistem air berkontribusi terhadap volume air global. Sumber utamanya berasal dari samudra yang merupakan wilayah dengan konsentrasi udara lebih tinggi. Yang ketiga, dampak siklus air terhadap sirkulasi laut. Distribusi air di lautan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti massa arus, arah arus, dan tekanan barotropik. Yang keempat, salinitas dan pencampuran. Salinitas permukaan meningkatkan karena penguapan. Peningkatan kepadatan permukaan berkontribusi pada ketidakstabilan stratifikasi laut bagian atas. Yang kelima, pemanasan global dan siklus air. Dampak aktivitas manusia terhadap iklim global sangatlah besar, dengan kenaikan permukaan air laut global sebesar 7% akibat aktivitas manusia seperti polusi industri dan pembakaran bahan bakar jet. Yang keenam, masalah ini anografi laut. Artikel ini membahas hubungan antara air dan salinitas dengan fokus pada Samudra Atlantik dan Pasifik iklim. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri. Baik, selanjutnya yaitu siklus air global dan data besar penginderaan jauh, yaitu gambaran umum, tantangan, dan peluang. Di sini ada pendahuluan, yaitu penelitian tentang siklus air pada skala global dan regional melibatkan semua elemen hidrologi dan meteorologi, termasuk presipitasi, evapotranspirasi, limpasan, kelembapan tanah, air tanah, dan total penyimpanan air pada berbagai resolusi spasio-temporal. Variabel siklus air yang diindra dari jarak jauh. Siklus air yang juga dikenal sebagai siklus hidrologi menggambarkan pergerakan air yang terus-menerus di atas dan di bawah permukaan bumi. Variabel siklus air terbagi menjadi curah hujan, evapotranspirasi, kelembapan tanah, penyimpanan air, danau, gletser, dan air laut, dan salju. Apa itu Big Data penginderaan jauh? Big Data penginderaan jauh adalah praktik teori, teknologi, dan metodologi Big Data di bidang penginderaan jauh. Peluang dan tantangan penginderaan jarak jauh siklus air terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama meningkatkan resolusi spasio-temporal dan kontinuitas produk siklus air penginderaan jarak jauh. Yang kedua yaitu peningkatan ekspresi mekanisme fisik pengambilan data penginderaan jauh dan model maju. Yang ketiga yaitu penguatan pengamatan di wilayah sensitif dan fenomena perubahan cepat siklus air. Yang keempat mempromosikan penggabungan dan sinergi antar pengamatan dari berbagai platform. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan meningkatkan metodologi asimilasi, fusi, dan analisis big data. Masa depan penginderaan jarak jauh siklus air di era Big Data. Di era Big Data, penginderaan jarak jauh, 3 isu utama harus diselesaikan untuk siklus air, yaitu inversi variabel, rekonstruksi waktu dan ruang, dan konversi skala. Adapun kesimpulannya yaitu Big Data penginderaan jauh memberikan sudut pandang yang berbeda selain pendekatan tradisional untuk pengukuran siklus air global secara komprehensif. Untuk semua komponen siklus air tersedia berbagai jenis produk penginderaan jauh dengan resolusi spasio-temporal yang berbeda. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri. Begitu dipersilakan. Jadi pendahuluan ada siklus air terestrial adalah komponen penting dalam pengaturan iklim global ekosistem dan siklus biogeokimia. Melalui rekayasa air seperti pembangunan bendungan, irigasi, dan pengalihan air, manusia telah mengubah secara signifikan distribusi air tawar yang berdampak luas terhadap sistem hidrologi, ekosistem, dan kenaikan permukaan laut. Perubahan siklus air terestrial akibat intervensi manusia ada 3, contohnya ada 3, yaitu pertama, pembangunan bendungan besar, pengalihan air permukaan untuk irigasi, penguapan yang tinggi dari waduk. Berikutnya adalah dampak ekosistem, sungai, dan lahan basah. Dampak yang dapat terjadi adalah pengurangan lahan basah dan dampak ekologis, gangguan siklus biogeokimia, dan perubahan pola banjir alami. Pengalihan air permukaan dan dampaknya terhadap lautan. Contoh-contohnya adalah kontribusi terhadap kenaikan permukaan laut, redistribusi air tawar ke laut, dan dampak pada ekosistem pesisir. Penembangan air tanah dan efek jangka panjangnya. Efeknya adalah deplesi air tanah akibat irigasi, dampak pada aliran sungai, dan peningkatan penguapan dan efek pemanasan global. Berikutnya adalah bendungan terhadap siklus hidrologi global. Yang pertama, peningkatan waktu tinggal limpasan. Yang kedua, penangkapan sedimen di waduk. Dan yang terakhir, pengurangan aliran sungai. Kenaikan permukaan laut dan pengelolaan waduk. Peran waduk dalam mengurangi kenaikan
permukaan laut, dampak jika pembangunan bendungan melambat, dan dampak sosial ekonomi dari kenaikan permukaan laut. Selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini. Jadi jurnal ini membahas tentang gangguan antropogenik terhadap siklus air terestrial yang telah memiliki dampak besar terhadap ekosistem global. Meskipun pembangunan infrastruktur air adalah kebutuhan manusia, tetapi infrastruktur air ini memiliki konsekuensi serius bagi lingkungan kita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kembali dan daur ulang air di Jepang yang berkaitan dengan sejarah, situasi terkini, dan prospek masa depan. Pendahuluan, penggunaan kembali air merupakan solusi efektif untuk mengatasi kekurangan air dan masalah lingkungan secara global. Sejarah penggunaan kembali air di Jepang dibagi menjadi 3 fase. Di fase pertama tahun 1980-an, dimulai di kota Fukuoka sebagai respon terhadap kekeringan dan air daur ulang digunakan untuk menyiram toilet dan irigasi lanskap. Selanjutnya, fase kedua akhir tahun 1980-an. Peningkatan aliran sungai menjadi fokus utama pada fase ini. Selanjutnya, fase ketiga tahun 1990-an hingga saat ini. Selanjutnya, situasi terkini, penggunaan air daur ulang di Jepang masih terbatas, hanya mencakup sekitar 1,3% dari total air limbah yang dihasilkan. Keterbatasan ini disebabkan oleh standar kualitas air yang tidak memadai dan tingginya konsumsi energi. Prospek masa depan, Jepang berencana meningkatkan fasilitas penggunaan kembali air untuk memenuhi kebutuhan air pertanian dan industri, terutama di daerah dengan permintaan air yang tinggi seperti Okinawa. Kesimpulannya, penggunaan kembali air di Jepang telah melalui perkembangan signifikan, terutama di perkotaan. Namun, untuk mengatasi tantangan lingkungan dan energi, inovasi teknologi terus diupayakan. Pemerintah Jepang juga telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung penggunaan air daur ulang, seperti Undang-Undang Siklus Air yang diimplementasikan pada tahun 2014 dan 2015. Proyek demonstrasi seperti di Okinawa membuktikan potensi besar penggunaan air daur ulang, baik untuk pertanian maupun industri. Sekian. Setelah sampai kita kepada materi yang terakhir, untuk itu, pada materi dipersilakan. Saya Izan Ramadan akan menjelaskan mengenai determinan yang berbeda pada variabilitas antar tahunan siklus air terestrial di seluruh dunia. Pendahuluan. Air bersirkulasi di antara atmosfer, litosfer, biosfer, dan antrosfer, memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan alam dan mendukung masyarakat. Bahan dan metode yang pertama adalah data siklus air dan faktor potensial. 13 faktor potensial yang dapat mempengaruhi variabilitas antar tahunan komponen hidrologi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut meliputi 7 faktor permukaan lahan dan 6 faktor iklim. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 7 faktor permukaan lahan tersebut adalah elevasi, ekuivalen air salju, kapasitas tekanan air, kelembapan tanah, indeks vegetasi perbedaan ternormalisasi, indeks luas daun, dan kelas penggunaan lahan. Yang kedua adalah membagi variabilitas presipitasi menjadi beberapa komponen. Variabilitas antar tahunan curah hujan yang dipresentasikan oleh variansinya pada skala tahunan. Yang ketiga adalah mendeteksi faktor dominan dengan model detektor grafis. GMD atau model detektor grafis adalah metode statistik baru yang mengungkapkan faktor pendorong objek penelitian melalui pembagian kelas spasial dan telah banyak digunakan di berbagai bidang. Hasil. Yang pertama adalah pola pembagian variabilitas secara global. Yang kedua adalah faktor dominan yang mempengaruhi pembagian variabilitas. Untuk kesimpulan, 13 faktor potensial mempengaruhi termasuk kondisi iklim dan permukaan untuk mengukur pengaruh faktor dan interaksinya pada FPP dari variabilitas, presipitasi hingga variabel hidrologi dan kovariansinya. Berdasarkan GDM menggunakan set data hidrologi global yang dipetakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itulah tadi hasil pemaparan presentasi jurnal siklus air. Baik, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menanggapi hasil presentasi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Puspita, saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya di sini yaitu apa saja jenis-jenis siklus air dan bagaimana prosesnya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya agar kami tahu terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Kisifan ya dari perwakilan kelompok 9. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kontribusi air daur ulang terhadap pengurangan pemakaian air di tanah Jepang? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Fani. Untuk selanjutnya, teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa penanya. Untuk itu dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adelia Puspita. Siklus air dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses-proses yang dilaluinya. Yang pertama, siklus air pendek atau siklus kecil. Proses siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap ini kemudian mengalami kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Awan yang tidak kuat dengan beban air akan mengalami presipitasi sehingga tetesan air jatuh ke permukaan laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Uap bergerak
oleh tiupan angin ke daratan dan di ketinggian tertentu. Uap akan mengalami kondensasi dan membentukkan awan. Awan yang terbentuk kemudian turun sebagai hujan di permukaan daratan. Air hujan ini kemudian mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Yang ketiga, siklus panjang atau siklus besar. Proses siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi dan pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke daratan dan kemudian mengalir sebagai aliran sungai dan kembali ke laut. Dengan demikian, setiap jenis siklus air memiliki proses yang dan membantu keseimbangan ekosistem. Sekian dari saya, terima kasih. Pada Saudari Adel, apakah jawaban kami dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ternyata dalam jenis-jenis siklus air itu terbagi menjadi 3, ada siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang atau siklus besar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ambil. Oke, Terima baik. kasih. Untuk jawaban pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Saudari Lisa. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kristifani. Bagaimana kontribusi air daur ulang terhadap pengurangan pemakaian air tanah di Jepang? Untuk jawabannya, air daur ulang memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Dengan meningkatnya urbanisasi dan kebutuhan air yang tinggi, Jepang menggunakan air daur ulang untuk aplikasi seperti irigasi, flushing toilet, dan peningkatan aliran sungai. Hal ini membantu mengurangi penggunaan air tanah yang seringkali menyebabkan penurunan permukaan tanah dan masalah lingkungan lainnya. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Saudara Fani. Apakah jawaban dari teman kami dapat diterima? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, itu saja hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.